Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firuliana Fajrin. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari kelas PAUD 3B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum PAUD pada tahun 1968. Baiklah, langsung saja disimak penjelasannya ya. Kurikulum tahun 1968 merupakan pembaharuan kurikulum dari tahun 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi dari pelaksanaan kurikulum 1964 secara murni dan konsekuen. Kurikulum tahun 1968 yang menjadi pedoman resmi bagi penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak di Indonesia. Penyempurnaan ini dilakukan karena pemerintahan Republik Indonesia mulai melakukan pembaharuan dan penataan kembali dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, khususnya pada pendidikan prasekolah, dilakukan berbagai upaya pembenahan dan peninjauan konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan prasekolah. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, pemerintah memperkenalkan kurikulum baru, yaitu kurikulum 1968, di mana pada kurikulum tersebut isi kurikulum yang dibahas mencakup segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dalam arti luas yang mencakup silabus, contoh pelaksanaan, organisasi taman kanak-kanak yang mencakup intern dan ekstern, perlengkapan, guru atau pegawai, administrasi, dan evaluasi. Kurikulum tahun 1968 ini dikembangkan dengan berlandaskan pada asas-asas kurikulum yang disesuaikan dengan hakikat dan tujuan taman kanak-kanak. Landasan tersebut mencakup dasar filosofis yaitu Pancasila dan psikologis anak usia TK dan dasar sosiologis di mana anak sudah harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya, dan dasar organisatoris yaitu penentuan jenis kurikulum yang sesuai dan cocok untuk anak usia TK. Kurikulum tahun 1968 ini penekanannya lebih kepada perkembangan individu anak. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran atau subject matter, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini bersifat correlated subject kurikulum. Artinya, materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai kolerasi dengan kurikulum sekolah lanjutan jumlah pelajarannya. 9 yang memuat hanya mata pelajaran pokok saja. Pada kurikulum 1968 jelas bahwa pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan untuk yang pertama, mengembangkan semua aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai individu yang khas. Yang kedua yaitu memupuk sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti yang dimiliki oleh orang dewasa yang dicita-citakan. Yang ketiga yaitu memupuk kemampuan-kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut. Program dari kurikulum tahun 1968 ini mencakup 8 bidang di TK. Yang pertama yaitu ada bidang penerapan Pancasila. Bidang penerapan Pancasila dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anak dan melayani aspek perkembangannya, di mana asas-asas Pancasila merupakan pegangan dan memberikan arahan akan tercapainya tujuan umum pendidikan TK, yaitu manusia Pancasila sejati atau manusia Pancasialis sejati. Bidang penerapan Pancasila ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pendidikan ketuhanan, pendidikan budi pekerti, pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan kewarganegaraan. Dua yaitu ada bidang bermain atau kegiatan bebas. Bidang bermain atau kegiatan bebas perlu diasakan karena sesuai dengan kebutuhan anak untuk bermain atau melakukan kegiatan-kegiatan secara bebas menurut kehendak hatinya. Selain itu, bermain mengandung unsur pedagogis
yang besar, maka bermain atau kegiatan bebas mendapat tempat yang penting dalam pendidikan TK. Jenis bermain kegiatan bebas meliputi bermain atau kegiatan bebas di luar dan bermain kegiatan bebas di dalam. Yang ketiga yaitu ada bidang pendidikan bahasa. Bidang pendidikan bahasa ini setiap anak mempunyai kebutuhan untuk dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan keinginannya kepada orang lain, dan itu dilakukan dengan bahasa. Maka di TK ini perlu ada bidang kegiatan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan bahasa. Misalnya, kayak bercerita atau bertanya, atau sandiwara boneka, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada pendidikan alam sekitar. Maksud di sini yaitu setiap anak itu mempunyai keinginan untuk bereksplorasi dan menyelidiki atau mendapatkan pengalaman dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan TK dilakukan sebuah kegiatan eksplorasi untuk memperkenalkan anak tentang manusia dan pekerjaannya yang hidup dalam lingkungan anak, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan benda-benda yang ada manfaatnya bagi manusia. Selanjutnya yaitu ada bidang pendidikan jasmani. Kebutuhan anak meliputi kebutuhan jasmani dan rohani. Aspek perkembangannya yaitu meliputi aspek perkembangan pendidikan jasmani yang ditekankan pada pengembangan otot-otot kasarnya dan keterampilan jasmaninya. Jenis bidang pendidikan jasmani meliputi bermain dan berolahraga atau senam anak-anak. Yang selanjutnya yaitu ada bidang ungkapan kreatif atau seni. Anak usia TK mempunyai kebutuhan untuk mengekspresikan perasaannya dan pikirannya dengan berbagai cara. Dan dalam mengekspresikan dirinya, anak dapat menghayati berbagai emosi seperti perasaan estetis, dan TK ini perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan berekspresi tersebut melalui kegiatan ungkapan kreatif. Salah satu caranya melalui ungkapan kreatif kesenian yang dijabarkan dalam jenis ungkapan kreatif kesenian dengan media kreatif dan apresiasi musik. Misalnya anak suruh menari atau anak itu suruh menyanyi gitu. Selanjutnya yaitu ada bidang sosial medis. Selain bidang pendidikan jasmani, anak juga dikembangkan tentang pemeliharaan kesehatannya. Bidang kesehatan ini di dalam TK tidak hanya bertanggung jawab terhadap gurunya, tetapi merupakan kerjasama antara guru dan masyarakat dan dinas kesehatan. Bidang usaha sosial medis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemeliharaan kesehatan oleh guru dan pemeliharaan kesehatan oleh staf kesehatan. Yang selanjutnya yaitu ada bidang pendidikan skolastik. Maksud di sini yaitu kemampuan akan membaca, menulis, dan berhitung merupakan salah satu kebutuhan bagi anak. Oleh karena itu, melalui bidang skolastik, anak akan mendapatkan konsep mengenai bilangan, mengenai simbol-simbol, dan koordinasi dari otot-otot mata serta tangannya untuk belajar menulis. Bidang pendidikan skolastik ini terdiri dari persiapan untuk pelajaran permulaan berhitung dan persiapan untuk pelajaran permulaan membaca dan menulis. Penyelenggaraan kegiatan kurikulum pada tahun 1968. Yang pertama yaitu ada sistem penyajian. Pelaksanaan kegiatan di TK yang berpedoman pada kurikulum 1968 ini dilakukan dalam bentuk pembahasan unit-unit yang terintegrasi. Maksud unit yaitu adalah suatu kesatuan dari hal-hal yang berarti dalam lingkungan hidup anak serta merupakan sumber pengetahuan bagi anak untuk dijadikan pangkal bertolak bagi penyusun rencana kegiatan secara sistematis dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Unit juga merupakan bahan pendidikan atau kajian yang diambil dari dunia anak dan mengandung arti bagi anak. Unit bukanlah suatu cabang ilmu, tetapi merupakan suatu kesatuan yang bulat dan mengandung hal-hal yang perlu dipahami oleh anak. Penentuan unit yang akan digunakan perlu memperhatikan beberapa kriteria,
Kriteria seperti kebutuhan anak, arah perkembangan anak yang akan dituju, dan kesesuaiannya dengan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada pengelompokan dan lama pendidikan. Pada tahun 1968 telah membagi anak menjadi beberapa kelompok umur anak. Kelompok tersebut disebut dengan tingkat. Maka tingkat di sini adalah patokan umur, bukan tingkat penjenjangan. Selain itu, ketiga tingkatan tersebut bukan merupakan keharusan untuk diadakan oleh setiap TK, tetapi tergantung pada kebutuhan dan kemampuan TK tersebut untuk menyelenggarakannya. Tingkatan tersebut terdiri dari tingkatan berdasarkan umur, yaitu yang pertama, tingkatan A untuk umur anak 3-4 tahun, dan B untuk umur anak 4-5 tahun, dan tingkatan C untuk umur anak 5-6 tahun. Selanjutnya yaitu ada perencanaan kegiatan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sehari-hari, guru juga harus mempersiapkan beberapa hal. Salah satunya yaitu ada mental, alat, dan persiapan tulis. Dan untuk persiapan dalam waktu panjang, salah satunya yaitu pertama penentuan unit. Unit ditentukan oleh guru dengan mengambil dari lingkungan hidup anak dan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak, keadaan tempat, dan waktu di mana anak itu hidup. Dan yang kedua yaitu perincian tujuan-tujuan. Selain unit, terpilih dilakukan perincian dari tujuan-tujuan yang diharapkan akan dicapai pada saat pembahasan unit. Yang ketiga yaitu penentuan pusat minat. Pada saat penyajian, unit yang sudah ditentukan atau diuraikan dalam pokok-pokok yang diperkirakan sesuai dengan minat anak. Pokok-pokok ini disebut sebagai pusat minat. Setiap pusat minat disajikan dalam waktu yang disesuaikan dengan batas perhatian anak. Prinsip pelaksanaan kegiatan. Kurikulum ini memberikan penekanan pada kebebasan kepada anak dan lebih mementingkan pada kegiatan kelompok. Oleh karena itu, meja atau kursi disusun dalam berkelompok-kelompok. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan bebas dan kegiatan terpimpin disusun dalam ruangan kelas. Setiap ruangan kelas itu memiliki sudut tersendiri. Misal di sebelah salah satu sudut ada sudut keagamaan, salah satunya lagi sudut kekeluargaan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi ini untuk mengetahui hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan, maka dilakukan evaluasi yang teratur. Evaluasi terhadap kurikulum yaitu untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan anak dan masyarakat, kesesuaian kurikulum dengan tujuan umum dan khusus pendidikan TK. Baiklah, sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat juga buat kita semua. Terima kasih kepada dosen saya, Ibu Syifa Uzakia, yang telah memberikan materi ini. Semoga beliau sehat selalu, dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.